Ya, jadi dari kurva S ini juga, dari penjadwalan ini kita akan bisa merencanakan sumber daya, yaitu sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusianya kita akan bisa rencanakan dari sini nanti. Begitu. Ya. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama itu pengertian barcat, lalu ada kelebihan dan kekurangan barcat, lalu ada kebutuhan tenaga kerja, lalu ada pengertian kurva S, dan langkah-langkah untuk pembuatan kurva S. Oke, itu ya. Oke, yang pertama, langsung aja kita ke pengertian barcat. Nah, barcat ya, barcat itu adalah sebuah diagram batang, ya. Diagram batang, ya, dia merupakan sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, lalu satuan waktu itu ditempatkan di kolom horizontal, ya. Jadi waktu mulai dan selesai ini ditunjukkan dengan balok-balok, ya. Balok-balok kalian kan kemarin udah aplikasi komputer ya, udah tahu ya balok-baloknya kayak gimana kan, ya, seperti yang di aplikasi komputer itu. Jadi panjang dari balok itu menunjukkan durasi waktu dari sebuah aktivitas, ya. Dia aktivitasnya itu disusun biasanya dari awal, dari pekerjaan pertama, seperti itu. Itu pengertian barcat ya, secara umum. Nah, contoh tampilannya ini ya, ya. Kalian pastinya sudah familiar dengan tampilan barcat seperti ini ya. Nah, ini juga contohnya lagi yang lebih mendetail ya. Jadi pekerjaan proyek langsung. Ini contoh barcatnya seperti ini ya. Nah, di barcat ini punya kelebihan dan kekurangan ya. Dan metode penjadwalan dengan barcat ini. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode penjadwalan barcat ini? Nah, di kelebihannya, barcat ini mudah dibuat ya. Bukan hanya untuk proyek ya, untuk kegiatan apapun kalian bisa buat schedule dengan barcat ya. Kegiatan kampus pun kalian bisa buat schedule dengan barcat ya. Sangat mudah karena cara pembuatannya sangat mudah. Lalu mudah dimengerti ya. Jadi kalian tidak perlu banyak penjelasan, orang dari lihat barcat aja udah tahu, oh seperti ini rencana penjadwalannya seperti itu ya. Nah, lalu barcat ini jika digabungkan dengan metode lain seperti kurva S, jadi bisa dipakai untuk pengendalian biaya juga ya. Itu jadinya kelebihan dari barcat. Sementara kekurangan dari barcat ini adalah dia tidak bisa menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antar kegiatan ya. Kalau barcat itu dia tidak barcat yang konvensional ya, dia tidak seperti sekompleks Microsoft Project kemarin, dia tidak ada tanda panah yang menunjukkan hubungan antar kegiatan, itu dia tidak ada. Jadi di barcat itu tidak spesifik menunjukkan hubungan ketergantungan antar kegiatan ya. Terus sulit untuk memperbaiki, misalkan kalian udah buat barcat nih dari awal sampai akhir gitu, karena item pekerjaannya banyak, tiba-tiba ada yang salah di tengah-tengah. Nah, kalau kalian mau ngubah lagi, menyusunnya lagi itu akan susah. Jadi lebih mudah kalian buat ulang dari awal. Begitu. Itu kalau kekurangan barcat. Nah, yang terakhir adalah barcat ini akan sulit dibaca jika item pekerjaan itu sangat banyak, ya. Akan menjadi sangat besar dia schedule kalian ya. Jadi kalau di print itu isinya biasanya kan ada kadang-kadang perlu nyambung-nyambung kertas seperti itu, ya. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari penjadwalan dengan barcat. Nah, jadi barcat selain sebagai penjadwalan, barcat juga bisa digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja. Ya, jadi misalkan ada data seperti di depan ya, jumlah tenaga kerjanya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 1 meter kubik galian adalah 0,75 pekerja dan 0,025. Ini merupakan merupakan
koefisien ya, koefisien pekerja ya yang ada dalam analisa, entah itu analisa BW, entah itu analisa harga pekerjaan ya. Ini koefisien pekerja yang sudah didapat dari hasil analisa bertahun-tahun ya, bertahun-tahun lamanya dikumpulkan, jadi didapatkan misalkan untuk satu pekerjaan meter kubik galian diperlukan 0,75 pekerja, mandor 0,075. Jadi pengertiannya bahwa 0,75 pekerja bekerja bersama-sama dengan mandor dengan 0,025 mandor akan menghasilkan 1 meter kubik galian tanah dalam satu hari. Ya, seperti itu ya. Nah, seandainya volumenya adalah 130 meter kubik, maka tenaga kerja yang diperlukan adalah berapa? Caranya, kalian tinggal mengalihkan volume dengan koefisien tadi. Untuk pekerja, itu adalah 130 dikali 0,75. Jadi didapat 97,5 pekerja. Lalu untuk mandor, itu ada 130 dikali 0,025. Jadi dapat 3,25 mandor. Jadi, dengan tenaga 97,5 pekerja dan 3 mandor di galian tanah terus dalam waktu satu hari schedule, kalian bisa menentukan berapa kalian punya tenaga, berapa hari yang kalian perlukan jika tenaga kalian jumlahnya sekian. Ya, itu bisa kalian cari nanti dengan data seperti itu ya. Jadi bar chart itu dapat menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Misalkan kalian mau pekerjaan kalian selesai 5 hari. Kalian hitung dulu dapat satu harinya berapa pekerja. Kalau kalian mau selesai dengan 3 hari, ya tinggal jumlah pekerja yang kalian dapat untuk satu hari itu dibagi 5. Kalian mau cari 5 hari. Misalkan ini, kasusnya pada ini, satu hari 97,5 pekerja. Kalau kalian mau 3 hari, kalian tinggal bagi 3 aja dia. Ya, itu dia logikanya. Ya. Semakin cepat pekerjaan selesai, semakin banyak diperlukan tenaga. Makanya dibagi jadinya dia, bagi hari. Ya, paham ya? Paham kan? Paham nggak? Kok nggak ada yang jawab nih? Oke, itu dong. Oke, saya lanjut ya. Nah, saya lanjut dengan S-curve atau kurva S. Ini sangat umum di proyek, itu bar chart dan kurva S. Nah, di kurva S itu sangat berkaitan dengan bar chart ya. Jadi kurva S itu adalah hasil plot dari bar chart, jadi bertujuan untuk mempermudah melihat kegiatan yang masuk dalam satuan jangka waktu. Ya, jadi untuk pengamatan progres. Jadi banyak orang untuk mengamatan progres menggunakan kurva S. Ya, karena lebih mudah untuk membaca daripada bar chart untuk mengetahui progres ya. Jadi kurva S itu adalah grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau progres ya. Jadi kegiatan dan sumbu horizontalnya itu adalah waktu. Ya. Jadi visuali kurva S ini memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dan membandingkan dengan jadwal rencana. Jadi biasanya kurva S digunakan untuk mengetahui apakah proyek ini terlambat atau justru lebih cepat dari jadwal rencana. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan kurva S ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah mencari bobot biaya setiap pekerjaan ya. Jadi bobot biaya setiap pekerjaan yang pertama harus kita cari. Jadi kalian tahu volume pekerjaan, kalian tahu harga satuan per pekerjaan ya.
kalian tahu harga total keseluruhan bangunan, jadi caranya adalah presentasi bobot per item pekerjaan adalah volume dikali harga satuan pekerjaan dibagi harga total keseluruhan dikali 100%. Ya, jadi itu dia. Misalkan, contoh, ada pekerjaan pasangan tembok. Ya. Volumenya adalah 20,98. Harga satuan pekerjaan pasangan tembok adalah 57.000 sekian. Ya. Harga total keseluruhan bangunan adalah 19 juta. Berapa bobot pekerjaan pasangan tembok? Ya. Kalian tinggal masukkan ke rumus tadi. Di persentase bobot pekerjaan adalah volume dikali harga satuan pekerjaan dibagi harga bangunan dari 100. Jadi bobotnya adalah 20,98 dikali 57.000 ya, dibagi total harga keseluruhan bangunan yaitu 19 juta dikali 100%. Maka akan didapat 0,60 dikali 100% jadinya 6%. Ya. Itu jadinya untuk pekerjaan bobotnya ya. Nah, jadi setelah kalian dapat bobot ya, jadi bobot itu akan dibagi. Nah, setelah kalian dapat bobot kan kalian masukin di sini nih bobot pekerjaannya, bobot pekerjaan dari masing-masing item pekerjaan itu, bobotnya kalian masukin. Nah, setelah kalian masukkan bobot itu, kalian bagi bobot itu dengan durasi pekerjaan ya, yang telah kalian dapat dengan menghitung, dengan menyesuaikan dengan jumlah tenaga kerja, kalian akan dapat durasi untuk per item pekerjaan itu kan kalian dapat. Kan ini durasinya misalkan 3 hari gitu. Jadi bobot itu kalian bagi 3. Ya, kalian masukkan ke bar chart. Ya, ini yang kotak merah ini kalian masukkan ya. 4,89 ini berarti dibagi 3 dapat 1,63, 1,63, 1,63. Seperti itu. Itu yang kedua. Selanjutnya, semua item pekerjaan itu kalian perlakukan sama ya. Kalian bagi dia sesuai durasi yang telah kalian dapatkan ya. Kalian bagi, kalian masukkan. Bagi. Lalu menjumlahkan persentase bobot biaya pekerjaan pada setiap lajur waktu. Ya, jadi setelah kalian masukkan secara horizontal, lalu kalian jumlahkan dia secara vertikal. Misalkan di hari pertama ada 1,63% pekerjaan galian tanah, dijumlahkan dengan 0,30 pekerjaan galian batu kali. Karena pekerjaan di hari pertama ini cuma ada 2, itu galian tanah dan galian batu. Jadi kalian jumlahkan, lalu kalian plot di bawah. Ya, kalian plot di bawah ini. Ya, kalian plot di bawah. Begitu juga dengan hari kedua. Total pekerjaan, total bobot yang ada di hari kedua, kalian jumlahkan, kalian masukkan di bawah. Hari ketiga juga seperti itu, kalian jumlahkan total bobotnya, kalian taruh di bawah. Begitu seterusnya sampai hari terakhir. Ya, entah itu satuannya hari, entah itu satuannya minggu, kalian jumlahkan. Selanjutnya, setelah kalian jumlahkan itu semua, kalian menghitung kumulatif, ya, pekerjaan kumulatif. Jadi di hari pertama ini misalkan pekerjaannya adalah 193, kumulatifnya otomatis cuma 193 ya. Lalu di hari kedua pekerjaannya kumulatifnya adalah total bobot pekerjaan di hari pertama dan di hari kedua. Jadi 1,93 ditambah 4,17 didapat 6,11. Begitu juga di hari ketiga. Hari ketiga adalah jumlah kumulatif pekerjaan di hari pertama, kedua, dan ketiga. So, di sini 13. Di hari keempat adalah jumlah kumulatif dari pekerjaan hari pertama, 2, 3, 4. Begitu seterusnya sampai menyentuh persentase 100 di hari terakhir.
Ya. Disinilah kalian kalau buat kurva S akan menjadi checklist jika ada yang salah. Misalkan setelah kalian bagi ini semua sesuai dengan cara tadi, terus kalian jumlahkan buat kumulatif segala macam, kalian jumlahkan. Di sini tidak mau 100 atau lebih dari 100 dia. Berarti ada yang salah dari perhitungan kalian. Itu. Ya. Di situ dia kontrolnya. Jadi di situ ketahuannya. Kalau kalian buat schedule. Kumulatifnya dia kurang dari 100 atau lebih dari 100. Bisa jadi kesalahannya ada pada bisa jadi kesalahannya malah bisa jauh ke RAB jadinya. Jadi bisa jadi ada sub item pekerjaan yang tidak terjumlah, bisa jadi, atau sub pekerjaan yang kesalahan menghitung jadi lebih dia. Tuh, di sana dia kontrolnya, bisa dilihat kalau jumlahnya tidak pas 100%. Itu ya. Itu untuk kumulatif pekerjaan. Nah, setelah kalian dapat kumulatif, kalian tinggal plot aja titik-titik kalian plot nilai-nilai kumulatif ini ke dalam kurva S. Jadi ini di garis di kanan ini kan ada 0, 25, 50, 75, 100. Itu merupakan persentase kumulatif ya. Persentase kumulatif. Jadi di akhir hari pertama dia adalah 1,93% kumulatifnya. Jadi kan di sini dia posisinya. Terus di hari kedua 6,11. Di sini dia posisinya agak naik lagi. Di hari ketiga dia 13. Di sini posisinya. Terus sampai hari terakhir sudah 100% dia akan di atas. Jadi di 100 dia. Lalu kalian tinggal hubungkan garis-garis itu membentuk sebuah kurva yang seperti huruf S. Seperti itu jadi dia. Ya, itu untuk kurva S. Saya berikan contoh lagi untuk kurva S itu. Nah, ini salah satu contoh. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, ini adalah salah satu contoh kurva S. Ya, kurva S itu ya meskipun tidak mulus gitu ya, tidak mulus dia kurva S-nya bentuk kurvanya, cuma dia mendekati penjadwalan yang pada umumnya seperti itu contohnya. Ya, jadi ini adalah bobotnya ya, bobotnya buat perharinya, lalu dijumlahkan di bawah sini. Ya, ini kumulatifnya 100. Ya, itu dia. Itu contoh kurva S ya. Oke, jadi untuk bar chart dan kurva S itu aja yang bisa saya kasih dulu. Karena untuk lebih dalamnya lagi nanti kalian akan dapat di semester 7 ya, perencanaan pelaksanaan proyek untuk di semester 7 atau semester 6 ya, lupa saya. Ya, dia akan kalian dapat di sana untuk lebih detail. Itu dari kuliah kali ini. Terus ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu? Ada? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya akan langsung jelaskan untuk tugasnya. Ada yang tanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke, jadi minggu lalu kan saya minta kalian untuk menyiapkan gambar. Ya, sudah disiapkan?
Belum? Sudah, Pak. Oke, jadi kalian siapkan gambar itu ya. Di gambar itu yang akan kalian hitung nantinya. Ya. Jadi kalian hitung gambar itu, hitung volume dari pekerjaan galian sampai pekerjaan pasangan dinding. Ya. Jadi galian, satu pekerjaan galian, terus urugan pasti, ya. Terus pekerjaan fondasi menerus ya, fondasi menerus. Karena saya minta satu lantai, otomatis nggak ada fondasi telapak ya, nggak ada fondasi cakar ayam ya, nggak ada flat, jadi fondasi menerus yang perlu hitung. Setelah itu kalian hitung slope, ya, slope, terus kolom, balok, ya. Jadi slope, kolom, balok ini dibagi 3, existing, pembesian, sama beton, ya. Slope, kolom, balok ini. Setelah itu kalian hitung pasangan dinding, pekerjaan pasangan dinding, plesteran dan acian. Sampai situ aja. Ya. Bisa. Intinya kalian buat ini dengan format RAB ya. Jadi kalian buat dengan format RAB. Terus untuk pembesian nanti akan saya kasih schedule-nya supaya sama serempak ya. Anggap aja pembesiannya sama ya. Ukuran kolom dan baloknya dan slope-nya anggap sama nanti ya. Saya akan kasih nanti. Terus apa lagi ya? Setelah kalian hitung volume, ya, setelah kalian hitung volume, saya akan kasih juga analisa harga satuan, ya. Jadi kalian langsung masukkan harga item pekerjaan berdasarkan analisa harga satuan yang saya kasih ke dalam hitungan kalian. Langsung jadi RAB, ya. Langsung jadi RAB. Setelah jadi RAB, kalian buat bar chart dan kurva S-nya. Ya, sampai pekerjaan pasangan dinding aja. Ya, biar kalian bisa buatnya. Jadi, contohnya bisa, contoh formatnya ya, bisa kalian buat seperti ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi kalian bisa buat seperti ini, nomor, uraian pekerjaan. Spesifikasi ini boleh kalian nggak usah isi ya. Langsung uraian pekerjaan, langsung volume, langsung unit satuannya, terus harga satuan, langsung jumlah hasil perkalian antara harga satuan dan volume. Ya. Itu contohnya seperti ini. Nah, terus untuk perhitungan volume, saya mau di sheet sebelahnya ada cara perhitungannya. Ya. Jadi, volume yang kalian isi di kotak ini, saya nggak mau hasil ketik-ketikan, itu saya nggak mau. Ya. Jadi, kalian harus ambil dari perhitungan kalian di sheet sebelahnya. Jadi, di sheet sebelahnya kalian buat cara perhitungannya. Ya. Misalkan kerjaan kalian buat di sebelahnya panjangnya sekian, lebarnya sekian, dalam galiannya sekian, kalian kalikan jumlahnya, langsung di sini adalah hasil perkalian di sheet sebelahnya ya. Jadi bukan angka ketik-ketikan itu aja ya. Jadi tidak ada yang hasil ketik-ketikan yang dimasukin di volume. Paham ya? Pak. Paham, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas?
itu dulu sih. Nanti Pak. mungkin Kapan terakhir kumpul, Pak? dikumpul pada saat UAS ya. Oh, Artinya, berarti ada pas gitu, Pak, ya? oh iya ada UAS. Ada dong. Saya kira nggak ada, Pak. Ada dong. Info dari mana kamu nggak ada UAS? Ya, Pak, saya kira nggak ada. Oke, ada UAS nanti dikumpul 1 hari sebelum UAS. 1 hari sebelum UAS. Misalkan UASnya besok pagi gitu, malam ini kalian harus sudah ngumpul tugasnya. Seperti itu. Misalkan ya. Ya, nanti detailnya